Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Junior dan Refdi Hidayat ingin membuat video yaitu mata kuliah profesi pendidikan. Saya mengaku itu Pak Dery, dan di sini saya ada beberapa pertanyaan tentang pendidikan. Yang pertama itu saya akan bertanya dengan saudara Refdi Hidayat. Itu pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab wawancara atau pertanyaan dari rekan saya. Yang pertama, pertanyaan tadi, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam berprofesi sebagai guru? Menurut saya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti profesi tersebut atau mengikuti pendidikan profesi tersebut. Baik, baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan kepada saudara Refdi Hidayat. Nah, itu lanjut ke pertanyaan kedua. Yang mana pertanyaan kedua dari saya itu, sebutkan kode etik yang berhubungan dengan profesi guru. Ya, menurut saya di sini ada 3 kode etik yang berhubungan dengan seorang guru. Yang pertama, guru berbakti dan membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, menurut saya guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional sebagai guru. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga itu guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan atau pembinaan. Itu kalau untuk dari jawaban dari saya. Oke, dan itu pertanyaan kedua itu, jelaskan tentang hal penting yang berhubungan dengan profesi guru secara singkat. Oke, di sini saya mungkin ada beberapa hal-hal yang penting berhubungan dengan profesi guru. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar ini berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang guru tentu berperan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memudahkan siswanya dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola, seorang guru berperan dalam memberikan dan menciptakan suasana atau keadaan belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman dan tentram. Yang keempat, bagaimana seorang... Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan lain. Oke, itu ada beberapa pertanyaan dari saya. Itu pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sikap seorang guru ketika menghadapi anak murid yang daya tangkapnya kurang? Oke, di sini saya ada 3 contoh ya dalam menyikapi anak murid yang daya tangkapnya kurang. Yang pertama itu ada memahami karakteristik belajar anak tersebut, bagaimana dia belajar. Terus yang kedua, komunikasi dengan kedua orang tua dari murid tersebut. Kalau misalkan ada masalah antara anak, mungkin bisa melalui orang tua apa masalahnya. Terus yang ketiga, pemberian reward atau hadiah. Jadi kalau misalkan kita memberi reward atau hadiah, itu anak-anak pasti akan menjadi semangat lagi untuk belajar. Oke. Itu pertanyaan terakhir dari saya, yaitu bagaimana sikap kita sebagai rekan kerja atau guru terhadap rekan atau guru? Oke, menurut saya sama seperti dengan daya tahan anak yang kurang menangkap tadi. Kita sebagai rekan kerja atau rekan guru harus memiliki jiwa sosial yang lebih besar. Sepertinya kalau misalkan ada seorang guru mengalami masalah atau masalah keluarga atau masalah dalam pekerjaan, dan dia mungkin ketika mengajar di sekolah dia menjadi tidak semangat ya ketika mengajar. Jadi kita sebagai rekan kerja harus berani bercerita atau berani membiarkan dia curhat kepada kita
nanti kita menjadi tahu apa masalahnya, dan kita sebagai rekan kerja tentu pasti bisa memberi saran atau bantuan kepada rekan kita kerja kita tersebut supaya lebih giat lagi mengajar di dalam sekolah gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada jawaban-jawaban atas rekan saudara Rafdi Hidayat. Ya, Semoga jawaban dari Rafdi Hidayat bisa menambah wawasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.